Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Baik. Ada yang sakit? Siapa? Kenapa Yuda? Sakit lu. Sakit lu. Jaga kesehatan ya semuanya. Oke, silakan sebelum belajar, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Maka sebelum kita berdoa, maka kita doa mulai. Doa selesai. Hari ini siapa yang gak hadir? Ada semua Pak. Hadir semua. Alhamdulillah ya, hadir semua. Rajin-rajin hari ini sekolahnya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sikap peduli lingkungan, yaitu pendidikan Pancasila. Oke, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Oke, kita udah menyanyikan lagu Garuda Pancasila kan tadi? Oke, silakan duduk kembali. Nah, coba kalian amati antara kelas A dan kelas B. Kelas A ini ada apa? Banyak sampah Pak. Banyak sampah yang berserakan ya. Kelas B Tapi rapi. Nah, menurut kalian, apakah kalian mau belajar di kelas A? Gak mau Pak. Mau. Nah, ada yang mau menjelaskan kenapa sih kalian gak mau belajar di kelas A? Siapa? Silakan bisa. Di kelas A itu kotor dan tidak rapi Pak. Oke, benar ya, bagus Yuda. Kelas A itu kotor dan tidak rapi. Ini banyak sekali sampah kan, sampah. Ada sampah kertas, sampah makanan. Nah, sedangkan di kelas B ini rapi dan bersih. Nah, kalau kelas kita rapi tanpa sampah, maka kita belajar pun akan enak. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian akan mengenal sikap peduli lingkungan serta mengidentifikasi jenis sampah. Yang pertama ada organik dan yang kedua ada anorganik. Yang kedua, kalian akan menunjukkan sikap peduli lingkungan melalui kebiasaan menjaga kebersihan dan membuang sampah. Dan yang terakhir yaitu kalian dapat mempraktikkan cara memilah sampah organik dan anorganik. Nah, sampah manusia, setiap aktivitas manusia itu hampir selalu menghasilkan sampah. Nah, di sekolah ini tadi ada yang jajan kue-kuean. ada Aldo, tadi jajan apa Aldo? Snack Pak. Snack. Kira-kira bungkusannya kamu buang kemana? Di jalan. Di jalan. Seharusnya kamu buang kemana? Di tempat sampah seharusnya. Di tempat sampah. Coba bapak mau nanya lagi, Lola. Tadi jajan apa Lola? wajib Pak. Kuaci. Bekas kulit kuacinya itu kamu buang kemana? Ketan Pak. Ke tanah. Kenapa nggak dibuang ke tong sampah? Jauh. Jauh. Bukan jadi depan kelas kita ada tong sampah. Ya Pak. Harus siapa? Lain kali Lola ya, jangan lupa buang sampah di tempat sampah. Nah, ini adalah merupakan bentuk permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Nah, misalnya tadi Aldo dan Lola nih, bayangkan dia membuang sampah. Misalnya banyak seluruh Indonesia, orangnya seperti Aldo dan Lola, sampahnya akan banyak. Oh Indonesia. Nah, tadi misalnya kalian nanti membuang sampah ke sungai jenis botol. Jenis botol itu tidak akan terurai sampahnya. Berapa tahun, misalnya 100 tahun itu belum tentu bisa terurai. Makanya kalian diminta untuk menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan di lingkungan sekolah atau di rumah aja? Semuanya Pak. Dua-duanya. Semuanya di rumah dan di sekolah. Kira-kira dari permasalahan ini kira-kira mengancam kehidupan nggak? Mengancam. Kira-kira apa sih yang ditimbulkan dari permasalahan sampah ini? Sakit.
Ada coba angkat tangan yang mau jawab? Lola. Pak. Salah satunya banjir, Mang. Penyakit Pak. Adanya penyakit. Siapa lagi? Dan saya lihat Abdul jam-jam apa dulu? Bau sampah Pak. Bau sampah menimbulkan bau tidak sedap ya Abdul ya. Oke, benar sekali ya jawaban kalian. Nah, bayangkan orang atau manusia membuang sampah tentu saja akan berakibat bagi makhluk hidup lain, tidak hanya bagi lingkungan. Misalnya ini ada hewan terjerat tali yang dibuang sampah manusia. Hewan ini nantinya bisa mati. Nah, seperti hiu kan nanti kenapa hiu ini? Enggak. Jahat. Ya. Nah, terkena pukat atau jerat. Ini ada burung, kena plastik, sama kura-kura. Nah, tentu saja dampak yang diakibatkan dari sampah ini yaitu tentu saja bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi berdampak bagi makhluk hidup seperti hewan maupun manusia. Nah, kalian lihat, ini adalah sampah plastik. Nah, misalnya kalian buang sampah plastiknya di tahun 1990 sampai tahun 2221, sampah ini tetap utuh, tidak akan terurai. Makanya kalian kalau buang sampah itu di tempat sampah, ataupun bisa kita olah lagi sampah ini, misalnya menjadi pot bunga atau bisa menjadi kerajinan tangan lainnya. Jadi di kelas ini masih ada yang mau buang sampah sembarangan? Tidak. Ya mau Pak. Tidak mau ya. Nah, kalian di depan kelas kita kalian ada melihat tong sampah seperti ini enggak? Ya, ada. Nah, tahu nggak fungsinya mana? Enggak tahu Pak. Nah, ini adalah warna tempat sampah berdasarkan jenis sampah. Nah, seperti yang kita pelajari nanti, jenis sampah itu ada dua. Yang pertama sampah apa? Organik. Organik. Yang kedua Anorganik. Sampah organik itu sisa makhluk hidup atau bisa terurai. Seperti apa? Kulit pisang, apalagi Buah-buahan. buah-buahan yang membusuk, sayur-sayuran, apalagi Tulang ayam. tulang ayam. Pokoknya sisa makanan ya. Ya Pak. Kalau anorganik ini bahan buatan manusia seperti plastik, baju, apalagi Lagi dulu. sendal bekas. Lola, apalagi Lola, sampah anorganik, Bungkus nih Pak. bungkus snack, Yuda, Kaca. kaca. Mungkin jawaban kalian benar ya semua. Nah, adapun perbedaannya, sampah organik yaitu berasal dari makhluk hidup, sisa makanan, daun, dan kulit buah. Sampah organik yaitu mudah membusuk atau terurai, tidak berbahaya dan dapat dijadikan sebagai pupuk kompos. Kalian pernah membuat pupuk kompos nggak? Belum Pak. Belum pernah. Belum ya, nanti kita praktek ya di sini. Yang anorganik ini namanya botol minuman, berasal dari bahan buatan manusia, plastik, logam, kaca, dan kertas. Sulit membusuk dan terurai dan dapat mencemari lingkungan. Kira-kira di sekitar sekolah kita ini lingkungannya bersih atau banyak sampah? Lumayan bersih Pak. Lumayan bersih ya. Kira-kira tadi pagi kalian udah ada nggak mungut sampah di halaman? Belum ada. Berarti bersih sekali sekolah kita ya. Ya Pak. Mungkin karena kalian rajin piket setiap hari maka tidak ada sampah. Ya dong. Nah, manfaat pengolahan sampah organik yaitu mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir dan dapat dijadikan sebagai pupuk alami bagi tanaman, misalnya pupuk cabai, pupuk semangka, pupuk tomat, itu akan subur
Yuda nanam apa Yuda? Cabai Pak. Nanam cabai. Kamu pernah ngolah atau buat pupuk organik nggak? Nah, dari kulit bawang Pak. Dari kulit bawang. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sampah organik dan anorganik. Oke. Kali ini Bapak akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Yang Yuda sama Lola silahkan jadi kelompok satu. Aldo sama Akmal silahkan jadi kelompok dua. Silahkan kalian kerjakan. Di sini ada worksheet. Silahkan kalian kerjakan tentang memilah sampah. Mana sih sampah yang berjenis organik dan sampah yang berjenis anorganik? Silahkan kalian pilah ya, nanti kalian tempel gambar yang ada di worksheet ini. Gimana? Semua kelompok udah? Ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, ini gambarnya gimana Pak? Ini gambarnya kalian gunting, habis itu kalian tempel, sesuaikan. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada Pak. Tidak ada. Gimana? Worksheetnya udah selesai atau belum? Baik Pak. Kelompok siapa yang udah selesai angkat tangan? Kami Pak. Yang belum selesai? Nah, Pak. Udah semua? Ada Pak. Nah kalau udah, silakan dikumpulkan dulu. Oke, tadi kalian udah selesai belajar. Kita break dulu, kita isi breaking. Coba semuanya kalian berdiri. Kalian perumpamaan kalian semua ini adalah nama kalian adalah Budi. Misalnya Bapak bilang, Budi pegang perut, nanti kalian pegang perut. Budi pegang telinga, kalian pegang telinga. Kalau misalnya Bapak nggak ada bilang Budi, maka kalian nggak perlu pegang-pegang apapun. Ya Allah. Siap semuanya? Budi pegang rambut, Ngebut. Budi pegang perut, Budi pegang pipi, kemudian telinga. Ayo, ada salah. Silakan Mal, Ngebut. Budi pegang hidung, Budi pegang telinga, Budi pegang rambut, Budi pegang siku, kemudian jari. Nah, udah maju Pak. Udah Pak. Maju. Oke, yang lainnya duduk ya. Gimana? Breaking kita seru nggak? Terus Pak. Menantang. Silahkan tepuk tangan dulu untuk para pemenang kita. Kira-kira mau kita kasih hadiah apa ya? Mana sih Bu? Presentasi. Oh, pertanyaan aja deh. Sini, maju-maju sini. Akmal, Ya Pak. sebutkan dua sampah anorganik. Dua sampah organik. Plastik, kain. Gimana? Anak-anak yang lain benar nggak? Plastik dan kain. Ada? Plastik ada. Sampah anorganik, plastik dan kain. Kira-kira benar nggak? Silakan Akmal duduk. Yuda, sebutkan dua sampah organik. Organik, batang pisang, Sama sapi, kulit sapi, kulit pisang. kulit pisang. Gimana? Benar nggak? Oke, benar. Silakan tepuk tangan. Oke. Belum selesai ya belajar hari ini. Kalian lakukan kuis dulu.
Silakan tadi kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini. Sebelah sini berdiri. Membuat satu baris ke belakang. Ini peraturannya ya, di sana kan ada satu pertanyaan yang cepat angkat tangan. Nanti dipersilakan jawab. Kalau jawabannya benar poinnya 1, kalau salah poinnya 0. Yang udah selesai jawab silakan kalian mundur ke belakang gantian. Oke, paham? Pertanyaan yang pertama, kelompok 2. Organik Pak. Jawabannya organik. Oke, benar, kita ke belakang. Kelompok 2 1 poin. Silakan teman. Kelompok 1 Anorganik Pak. anorganik. Silakan angkat tangan lagi. Nah, Anorganik Pak. Isinya organik. oke, benar ya. Kelompok 2 2 poin. Tambah lagi. Coba. Kelompok 1 Anorganik. salah. Kelompok 2 Organik Pak. organik. Oke, benar. 3 poin untuk kelompok 2. Oke, benar ya. Silakan duduk kembali. Oke, untuk poinnya kelompok 2 3 poin, kelompok 1 1 poin. Bertepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, hari ini kita udah belajar apa saja. Silakan kita membuat kesimpulan. Lola, membuat kesimpulan Lola. Hari ini Pak kita belajar tentang macam-macam jenis sampah. Ada organik sama anorganik. Organik itu yang bisa terurai, kalau yang anorganik tidak bisa terurai. Menurut Aldo gimana? Benar nggak? Benar Pak. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa? Yuda? Kita belajar cara menjaga kebersihan Pak, cara membuang sampah di tempat sampah yang organik dan non-organik Pak. Oke, benar ya. Nah, kita hari ini sudah belajar tentang sampah organik dan sampah anorganik. Oke, untuk menurut kalian hari ini kalian senang nggak belajar hari ini? Kalau di rating 1 sampai 10 berapa senang sih kalian? 12. 12 sama yang lain? 9. 9. Oke, alhamdulillah ya pelajaran kali ini menyenangkan. Nah, untuk kedepannya nanti minggu depan silakan kalian bawa sampah organik dan sampah anorganik. Nanti kita memilahnya di kelas bersama-sama. Oke, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas sebelum pulang silakan pilih doa. Sebelum pembelajaran kita ini, kita bersama-sama berdoa yang doa selesai. Oke baik, berdasarkan penampilan dari kelompok 2, di sini kami akan melakukan refleksi di mana yang bertugas sebagai pengamat dan dokumenter tadi adalah kami dari kelompok 9. Oke baik, pertama-tama dari penampilannya tadi itu dari diwakili oleh Solidar ya. Dari tujuan pembelajaran itu sudah tersampaikan di awal. Tadi kalau nggak salah setelah persepsi dan pemantikan itu sudah disampaikan dan sudah dijalani, sudah diterapkan gitu. Terus di bagian joyfulnya di pembelajarannya itu sudah dilaksanakan dengan baik. Itu tadi pakai lagu nasionalisme itu memancing nasionalisme siswa karena sesuai dengan mata pelajarannya pendidikan dan pendidikan. Terus materi yang diajarkan sudah sesuai dengan penyesuaian modul dan dijelaskan dengan rinci. Tadi juga materinya sesuai dengan yang disusunkan. Oke. Terus strategi yang digunakan tadi dia pakai metode ceramah, terus nanya-nanya ke siswa, mancing-mancing semangat siswa karena pakai waktu jadi siswa lebih semangat. Ini kelas 2. Kelas 2, oke. Pakai WhatsApp, pakai video, pakai PPT. Nah biasanya juga siswa itu lebih semangat kalau misalkan ada media-media interaktif kayak gitu.
dari strateginya udah bagus, menurut kami udah bagus. Terus dari mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari itu tadi setiap kan sudah mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Cuma tadi mungkin di pembagian kelompoknya itu berdasarkan apa belum dijelaskan aja, langsung dibagikan tok kan. Jadi mungkin bagian refleksinya itu per kedepannya mungkin lebih dijelaskan lagi aja kenapa ini dipasarkan dengan ini, apakah dia sama-sama kinestetik, apakah dia sama-sama, supaya jelas diferensiasinya gitu. Saya lanjutkan kata teman kelompok saya. Kalau dari saya ini tadi semua yang dikatakan oleh Ibu Diana sudah benar ya. Tapi saya sedikit menambahkan aja. Tadi kan ada mengerjakan RKPD ya. Kan tadi udah mengerjakan RKPD. Itu enggak dipresentasi, anak-anak tuh enggak disuruh presentasi atau bagaimana? Ya, sebenarnya untuk tadi itu harus mengerjakan PKD-nya itu langsung presentasi. Ya. Cuman tadi lupa. Oh iya. Jadi sebaiknya dipresentasikan sehingga hasil kerja anak itu tidak anak-anak itu tidak merasa kecewa hanya dinilai saja tidak ada presentasinya. Tadi sudah bagus juga, sudah menggali pengetahuan siswa tentang sampah organik dengan anak-anak organik tadi itu sudah bagus. Terus juga ada kuis tadi ya, sehingga siswa tadi aktif dalam pembelajarannya. Bagi saya itu aja yang perlu diperbaiki tadi yang presentasi. Baiklah, saya akan mewakili dari kawan-kawan. Terima kasih atas dari tim pengaman. Mungkin next time bisa dibetulkan ataupun direfleksi lagi ya. Nanti masukan dari kalian kami evaluasi lagi untuk depan. Itu juga. Terima kasih. Baik, itulah sesi refleksi dari kelompok 9 ke kelompok 2 yang tampil tadi. Terima kasih.